Shalom jemaat sekalian, bertemu kembali dalam renungan cahaya kemenangan pagi hari ini. Kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih. Setiap hari kami boleh merenungkan firman-Mu lewat renungan cahaya kemenangan. Biarlah melalui renungan pagi hari ini kami boleh dikuatkan dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Marilah Tuhan Kau berbicara, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, Sang Pengantara Agung. Bacaan diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Mari kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin bertemu dengan Pak Presiden Jokowi, tentu saja tidak bisa langsung datang begitu saja. Harus ada pengantara yang menghubungkan kita dengan beliau, entah lewat setnek atau pembantu presiden dengan sejumlah aturan protokolernya. Nah, apalagi kalau kita mau berjumpa dengan Allah semesta alam ini, siapa yang mampu menjadi pengantara antara kita dengan Allah? Dalam perjanjian lama, sang pengantara itu disebut imam yang keturunan Lewi. Imam ini menjadi pelayan di kemah suci. Mereka yang membawa kurban binatang penebus dosa dan mengorbankan kepada Allah setiap hari. Puji Tuhan, dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita sekarang mempunyai Sang Pengantara Agung, yaitu Yesus Kristus. Keagungan Kristus justru karena ia memberikan dirinya sendiri sebagai anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat untuk menjadi korban penebus dosa. Dan ini dilakukan sekali untuk selamanya sebagai kurban yang sempurna. Kesempurnaannya karena Sang Pengantara ini datang dari surga, turun ke dalam dunia, bahkan ke dunia orang mati, lalu kembali ke surga. Itulah artinya melintasi semua langit. Namun, kesempurnaannya tidak membuat Sang Imam Agung, yaitu Yesus Kristus, tidak dapat merasakan penderitaan kita. Ia tahu apa itu haus. Ia tahu apa artinya lapar.
dan ia juga dapat merasakan penderitaan, bahkan kematian sekalipun. Sang imam bukanlah pengantara yang hanya melihat dari surga sana akan kelaparan, kehausan, penderitaan umatnya. Tetapi Yesus turut bersama dalam penderitaan kita, dan bahkan penderitaannya jauh melebihi penderitaan siapapun. Ini sebuah solidaritas ilahi, bentuk kasih-Nya yang luar biasa. Hanya satu kesempurnaannya yang berbeda dengan kita, yaitu Yesus tidak berdosa. Oleh karena kepengantaran Kristus inilah kita dapat menjumpai Allah dan menyapa dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Sungguh satu relasi yang intim antara ciptaan dan pencipta yang bisa menyapa pencipta sebagai Bapa. Kepengantaraan Yesus membuat adanya jaminan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Seorang Yosua hanya mampu membawa umat Tuhan ke dalam perhentian tanah perjanjian. Tetapi Yesus Sang Pengantara Agung akan membawa kita ke surga dan menerima janjinya untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketidakmenentuan kondisi saat ini, kita memiliki kepastian iman yang bisa kita pegang teguh. Hadirnya seorang pengantara agung yang seperjuangan dengan kita, yang mengerti apa yang sedang kita alami dan rasakan, dan janjinya akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Cukup sudah kita mendengar isu-isu berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Pastikan kita berpegang teguh pada Yesus, Sang Pengantara kita. Hanya Dia yang mampu memberikan kepastian dan ketentraman. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu menguatkan kami, karena di tengah-tengah ketidakmenentuan ini kami memiliki kepastian, kami memiliki seorang pengantara yang agung yang dapat merasakan apa yang kami rasakan. Jangan biarkan kami terus terombang-ambing oleh isu-isu berita hoax yang membuat kami tak tentu arah. Tetapi kehadiran Sang Pengantara Agung ini membuat kami tenang, membuat kami tidak goyah, karena Engkau pasti akan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Lindungi setiap kami semua, Jemaat Emmaus, warga kota Surabaya, dan seluruh masyarakat di Indonesia. Ketika wabah COVID-19 terus merebak, biarlah tangan Tuhan yang kuat senantiasa melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di dalam renungan Cahaya Kemenangan pada esok
pagi pukul 6.30 dalam acara Persekutuan Doa Sabtu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.